Dan di sini untuk tahun depan teman-teman, di tahun 2021, apakah penerima prakerja dapat kesempatan untuk bantuan lain lagi? Jawabannya hai semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman-teman, kali ini kita akan bahas mengenai apakah penerima prakerja atau bantuan lain bisa dapat bantuan lagi di tahun depan, teman-teman. Karena banyak yang bertanya ke saya, Kak, saya prakerja dapat di tahun ini. Apakah tahun depan saya bisa daftar untuk UMKM atau mungkin untuk subsidi gaji upah? Apakah itu bisa, Kak? Dan itu kita bahas semuanya pada video kali ini, teman-teman. Jadi buat teman-teman, seperti biasa sebelum kita mulai, buat yang baru join atau mungkin belum subscribe, silakan kalian subscribe, dinyalakan loncengnya, karena akan banyak sekali info terupdate seputar bantuan pemerintah yang pastinya berguna buat teman-teman semua. Dan nggak akan rugi sama sekali, saya jamin, teman-teman. Dan juga dengan subscribe, kalian sudah support channel ini agar makin berkembang, dan saya pun makin semangat upload video mengenai bantuan pemerintah yang pastinya penting buat teman-teman kalian semua. So, buat teman-teman, pastikan kalian stay tune. Oke teman-teman, jadi ada teman kita yang bertanya ke saya, baik juga di Instagram, ada juga yang di YouTube, mengenai hal tersebut. Apakah kita sebagai penerima prakerja tahun ini bisa daftar bantuan lain di tahun depan? Contohnya UMKM, atau mungkin PKH, atau mungkin bantuan subsidi upah, teman-teman. Dan teman-teman, untuk bantuan itu teman-teman ya, dulu awalnya saya juga akui dan juga tahu bahwa ada beberapa teman kita bahkan di tahun ini 2020 itu ada yang dapat lebih dari satu bantuan, teman-teman. Misal nih, dia dapat prakerja, tapi dia juga dapat bantuan subsidi upah, teman-teman, sebagai karyawan swasta yang gajinya di bawah 5 juta. Kemudian juga ada yang dapat bantuan untuk bantuan tunai BST yang juga didapatkan sekaligus. Itu terjadi, teman-teman, itu dikarenakan datanya tidak sinkron dan juga tidak update, teman-teman. Jadi antara bantuan A, bantuan B, bantuan C itu tidak ada sinkron data. Jadi dia nggak tahu apakah si A ini dapat bantuan inikah sebelumnya atau tidak, atau mungkin bagaimana. Jadi karena dia syaratnya terpenuhi dan dia juga mendaftar dan terdaftar, akhirnya dia berhak untuk bantuan itu. Walaupun sebenarnya bagi sebagian orang itu nggak fair ya. Bahkan banyak yang bilang, Kak, terus terang tahun ini emang beberapa, mungkin nggak semua ya, banyak yang sepertinya itu sudah dapat bantuan ini malah dapat lagi, malah ada satu orang yang mungkin orang banyak yang sama sekali nggak dapat bantuan atau suatu bantuan pemerintah. Itu disanalah tidak adanya keadilan pemerataan bantuan karena data yang tidak update, teman-teman. Jadi itu kemarin kejadian emang di awal-awal tahun ini, tapi pertengahan tahun untuk yang sudah dapat prakerja itu nggak dapat lagi untuk bantuan subsidi upah yang 5 juta, teman-teman. Walaupun di awal-awal yang gelombang 1-2 batch-nya untuk subsidi upah itu dapat, tapi setelah gelombang 3 itu nggak ada lagi yang dapat. Walaupun diminta untuk mengembalikan, saya yakin nggak ada yang mau mengembalikan untuk bantuan yang subsidi upah tersebut, teman-teman. Dan di sini untuk tahun depan, teman-teman, di tahun 2021, apakah penerima prakerja dapat kesempatan untuk bantuan lain lagi? Jawabannya bisa iya, bisa tidak, teman-teman. Kenapa begitu? Ini tergantung dengan bantuan yang kita harapkan dapatkan. Karena untuk sekarang, teman-teman ya, pemerintah sudah lebih ketat dan juga sudah lebih mensinkronkan datanya. Jadi sebagian besar bantuan yang teman-teman sudah dapatkan dengan NIK teman-teman, misal kalian sudah dapat prakerja nih, kan terdaftar NIK kalian menerima prakerja. Otomatis kalian, jika kalian daftar bantuan lain, itu kalian akan terbaca sudah menerima bantuan prakerja, jadi kalian nggak akan dapat untuk bantuan tersebut walaupun kalian bisa daftar, teman-teman. Sama dengan prakerja ya. Jadi buat teman-teman yang dapat subsidi upah yang untuk karyawan swasta di bawah 5 juta, kalian bisa kok daftar untuk akun prakerja, tetap bisa terbaca, tetap bisa jawab soal buat pernyataan, dan juga bisa gabung gelombang. Namun saat pengumuman gabung gelombang, kalian dipastikan tidak akan lolos, teman-teman, karena kalian sudah terbaca, oke, peserta ini sudah dapat bantuan subsidi upah, jadi tidak akan lolos untuk gelombang prakerja. Itu juga sebaliknya, yang sudah dapat prakerja, saat kalian mendaftarkan ke kantor kalian melalui BPJS Ketenagakerjaan dan dikirim data kalian ke pusat, nanti kalian akan terbaca sudah menerima subsidi prakerja, jadi kalian nggak akan dapat bantuan subsidi upah, teman-teman. Seperti itu. Dan itu juga terjadi ke banyak teman-teman saya juga di kantor juga yang sudah menerima prakerja nggak dapat lagi untuk bantuan subsidi upah, teman-teman. Itu juga sebaliknya. Jadi untuk teman-teman yang mau mengajukan bantuan di tahun depan, tapi jika bantuan tersebut itu memerlukan NIK kita sebagai data awal,
itu kalian tidak akan dapat bantuan tersebut. Contohnya subsidi upah, lalu juga bantuan UMKM teman-teman. Karena banyak yang mendaftar penerima prakerja tapi tidak lolos karena kalian dianggap sudah menerima bantuan tersebut. Walaupun teman-teman ya ada sebagian kecil yang tanda kutip beruntung dia lolos, teman-teman itu tetap dapat bantuannya, tapi sangat kecil kemungkinannya itu karena kesalahan data atau mungkin ada perubahan nomor NIK teman-teman. Jadi kalian mungkin dari tempat A ke tempat B atau mungkin dari statusnya lajang menikah itu bisa berubah NIK-nya. Jadi itu ada kemungkinan tetap dapat bantuan tersebut. Tapi kalau NIK-nya sama itu sangat-sangat kecil untuk dapat bantuan yang lain teman-teman. Namun ada bantuan yang kalian tetap bisa dapatkan teman-teman, walaupun kalian sudah mendapatkan bantuan prakerja atau mungkin bantuan lain, yaitu bantuan yang tidak membutuhkan NIK. Misalnya kayak bantuan desa, dana desa, karena dia tidak membutuhkan NIK, tapi dia mencari syarat apakah memang kalian tidak mampu, lalu juga termasuk keluarga rentan miskin. Itu kalian tetap bisa dapat untuk bantuan tersebut teman-teman. Jadi buat teman-teman, kalian yang ingin dapat bantuan lagi, itu tidak besar untuk kemungkinannya, tapi tetap ada teman-teman. Jadi buat teman-teman cari informasi sebanyak mungkin, dan pastikan syaratnya itu adalah bukan penerima bantuan lain, mungkin prakerja atau mungkin UMKM, dan juga tidak terfokuskan kepada NIK, tapi lebih ke syarat teman-teman. Jadi mungkin syaratnya adalah yang miskin atau mungkin yang tidak bekerja atau mungkin PHK, itu ada peluang dapat. Tapi kalau sudah kita minta data NIK sebagai dasar kita untuk informasinya, itu kemungkinan sangat kecil untuk dapat teman-teman. Jadi buat teman-teman itu infonya. Lalu juga buat yang prakerja ada info mengenai apakah benar untuk peserta prakerja tahun ini yang insentifnya cair tahun depan itu nggak akan cair. Jawabannya tetap akan cair teman-teman. Jadi mungkin ada misinformasi ya yang diinfokan ya. Jadi ini adalah untuk teman-teman yang sudah dapat benefit di tahun 2020, kalian daftar lagi tahun depan itu nggak akan dapat teman-teman karena sudah terdaftar. Lalu juga untuk bantuan yang ada info bantuan akan dapat 8 kali selama 600.000, itu juga berita yang tidak benar teman, karena dari prakerja sendiri itu belum ada info mengenai update mekanisme terbaru mengenai insentif. Jadi seharusnya masih sama, yaitu 600.000 kali 4 dan juga dapat survei evaluasi 150.000 plus juga saldo pelatihan 1 juta rupiah teman-teman untuk tahun depan. Lalu juga untuk update mengenai kapan bukanya belum ada tanggal pasti, yang jelas itu di awal tahun 2021. Jadi buat teman-teman dari sekarang, saran saya yang gagal-gagal selalu kemarin daftar gelombang, kalian isi form pernyataan di prakerja untuk mengupdate kalian agar nanti peluangnya lebih besar lolos di tahun depan teman-teman. Lalu juga untuk pendaftaran sekarang emang masih di-close untuk prakerja, jadi teman-teman belum bisa daftar lagi akun prakerja, dan juga teman-teman sekarang itu nggak bisa yang namanya update rekening dan juga update nomor telepon karena emang sedang ditutup untuk aksesnya teman-teman. Kecuali emang kalau kalian urgent banget dan perlu ganti, kalian wajib hubungin CS Prakerja atau dengan mengisi form yang ada di dashboard prakerja agar bisa dibantu perubahan datanya, yaitu nomor telepon ataupun juga rekening teman-teman. Seperti itu. Jadi buat teman-teman itu jawaban dari saya, semoga bisa manfaat karena juga cukup banyak yang bertanya ini. Saya kan juga banyak yang bertanya sebenarnya dan masih bingung apakah bisa dapat bantuan di next tahun depan. Itu jawabannya bisa ya, bisa tidak, tergantung dari bantuan yang kalian ajukan teman-teman. Kalau bantuan yang memerlukan NIK, dipastikan kalian nggak akan dapat, terutama buat yang dapat prakerja sekarang. Untuk tahun depan, untuk bantuan UMKM ataupun juga bantuan subsidi upah, itu dipastikan tidak akan dapat teman-teman. Dan untuk yang PKH, itu kembali lagi ke pencatatan data di data terpadu pemerintah. Jika kalian masih terdaftar dan masih layak untuk dapat bantuan tersebut, kalian akan dapat bantuan tersebut teman-teman. Kalau tidak, kalian akan diupdate dan tidak akan dapat tersebut. Oleh karena itulah Ibu Risma gencar dan bergebrakan untuk mengupdate data terbaru bantuan-bantuan ini. Jadi jangan sampai salah sasaran dan juga data tidak terupdate teman. Jadi harusnya kemarin itu dianggap sudah mandiri atau sudah bukan orang miskin, malah dapat lagi. Malah sebaliknya yang keluarga miskin baru itu sudah tercatat, akhirnya tidak dapat bantuan teman-teman. Seperti itu. Jadi ingat, kita selesaikan bantuan ini dan juga kita harus update informasi, dan juga kita juga harus aktif, jangan pasif dan juga hanya menunggu di rumah. Kita juga harus cek informasi, kemudian juga mulai mendaftar, lalu juga mencoba untuk informasi di lingkungan kalian. Jika memang ada bantuan dan juga pendaftaran update bantuan, kalian juga wajib segera mendaftar teman-teman. Oke, jadi itu infonya, semoga bermanfaat. Jadi buat teman-teman, jika ada question atau mungkin pertanyaan atau informasi, jangan ragu buat komen di bawah. Lalu juga buat teman-teman yang suka video ini, jangan ragu buat like dan juga share video ini teman-teman. Lalu juga buat teman-teman yang belum subscribe, please dan silahkan kalian subscribe, karena akan banyak sekali putar update seputar pemerintah yang pastinya berguna buat teman-teman semua. So, buat teman-teman, itu aja. Kalau salah kata saya mohon maaf, dan pastikan kita bertemu lagi di next video. Dadah!